begini Pak, pemerintah Kota Tebing Tinggi bersama-sama dengan rakyat Ya. merayakan hari jadi Kota Tebing Tinggi yang ke-109. Menurut pengamatan Bapak, pembangunan di Kota Tebing Tinggi sejauh mana Pak? Ya, di usia yang 109 Kota Tebing Tinggi, tentu yang pertama kita mengucapkan selamat hari jadi Kota Tebing Tinggi kepada seluruh masyarakat Kota Tebing Tinggi. Tapi kalau terkait pembangunan yang Bapak pertanyakan ke saya, di usia ke-109 ini, Tebing Tinggi itu penuh dengan tantangan. Tantangannya seperti apa Pak? Ya, kalau beberapa tahun yang silam, Kota Tebing Tinggi ini masih menjadi daerah tujuan dan perlintasan, sekarang sudah sangat berkurang dengan adanya jalan tol. Orang dari Medan tidak lewat tebing lagi, tapi langsung keluar tol Sinaksak. Orang dari Medan mau ke Kisaran, langsung keluar tol 50. Sehingga jumlah orang yang melintasi Kota Tebing Tinggi, jumlah orang yang datang ke Kota Tebing Tinggi ini semakin berkurang. Dan ini sangat berdampak terhadap pembangunan ekonomi di Kota Tebing Tinggi ini. Ya, akibat daripada itu, tentu seluruh masyarakat Tebing Tinggi yang dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota harus bersatu mendukung program pemerintah mencari solusi bagaimana di usia 109 ini Tebing Tinggi bisa menjawab tantangan itu. Maksud Bapak solusinya seperti apa tuh Pak? Ya. Contohkan dong. Jadi begini, Tebing Tinggi ini kan tidak punya sumber daya alam, sehingga pemerintah kota dan masyarakat harus membuat sumber daya buatan, menciptakan sumber daya buatan, yang mana di pemerintahan 15 tahun yang lalu sebenarnya ini sudah digagasi menjadi kota jasa, kota perdagangan, kota pendidikan. Ya, jadi karena tidak ada sumber daya alam, tentu kita harus fokus. Salah satunya UMKM. Tapi nampaknya sudah dicanangkan Pak atau digalakkan. Pencanangan tidak didukung dengan anggaran itu sia-sia. Gitu ya Pak. Ya, jadi kalau kita mau berbicara ekonomi kerakyatan, mendukung usaha mikro, ya, tentu pemerintah kota harus berpihak dalam penganggaran itu. Yang saat ini terjadi di Kota Tebing Tinggi dipertontonkan kepada masyarakat banyak ketidakharmonisan eksekutif dan legislatif. Ketika eksekutif dan legislatif ini tidak harmonis, apapun program untuk mendukung ekonomi kerakyatan sangat sulit untuk terwujud. Ya, sangat sulit. Korban rakyat Pak ya? Yang menjadi korban rakyat. Jadi apa yang harus dilakukan Pak? Rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Ya. Seperti apa itu Pak? Contoh begini, kita melihat di mana-mana spanduk Pak Wali Kota dengan Pak Wakil Wali Kota bersanding. Tapi pada prakteknya nggak pernah Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersanding. Satu di timur, satu di barat. Cuma foto saja. Kalau Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatu, mewujudkan visi misinya ketika mau mencalon menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang saat ini visi misi itu sudah diperdakan untuk pembangunan jangka 5 tahun, tentu program ini dapat terwujud. Jadi masyarakat tidak mengambang ya Pak ya? Ya, Apa? masyarakat sekarang kan jadi menonton opera ini. Iya. Ya, DPRD-nya juga tidak menyatu, Tidak sinkron ya Pak tidak ya? sinkron. Ya, boleh bertanding di ruangan sidang ini, tapi di luar ruangan sidang ini ya berangkulan seperti petinju-petinju itu di ring dia bertanding, di luar ring mereka berangkulan. Harusnya eksekutif dan legislatif begitu. Satu fungsi eksekutor, satu fungsi legalitas. Legislatif itu kan melegalkan dia, mensahkan. Tapi yang melaksanakan siapa? Eksekutif. Inilah harusnya menjadi cerminan di 109 tahun Kota Tebing Tinggi. Hari ini menjadi momentum yang baik supaya eksekutif dan legislatif melakukan rekonsiliasi, membangun Kota Tebing Tinggi. Yang mana tanpa disadari, sisa masa jabatan legislatif dan eksekutif ini tinggal 3,5 tahun lagi. Ini informasi yang benar Pak, salah satu penyebab tidak sinkronnya ini sangat proyek. Saya nggak bercerita tentang proyek. Saya hanya bercerita bagaimana saya mengkritisi bagaimana supaya terjadi rekonsiliasi.
Iya. Kalau mau solusinya duduk bersama, tinggalkan masa lalu, tatap masa depan. Iya. Begitu. Demi masyarakat ya, Pak ya. Ya. Demi masyarakat Demi ya. masyarakat, tinggalkan ego. Iya. Ego pribadi ya kan. Ego pribadi. Iya. Itu anggota-anggota dia yang bermain proyek gimana tuh Pak? Itu urusan mereka. Karena persoalan dia main proyek atau enggak itu urusannya. Tapi yang paling penting adalah tugas tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD, tugas tanggung jawabnya sebagai wali kota, tugas tanggung jawabnya sebagai wakil wali kota, menyatu mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan di Kota Tebing Tinggi. Desas-desus Pak di tengah-tengah masyarakat ada ketidakharmonisan antara wali kota dengan Bukan desas-desus, dengan wakil wali nyata-nyata kota. dilihat banyak orang. Siapa yang berani membantah itu? Gitu ya. Ya, nggak perlu bersandiwara. Jadi itu saja saran Bapak ya. Iya, rekonsiliasi sejak 1 Juli 2026, tatap masa depan Tebing Tinggi yang lebih cerah supaya rakyat Kota Tebing Tinggi ini bisa sejahtera. Oke, terima kasih Pak Pala. Iya. Pak Pala, tentang Iya. SDM sumber daya yang ada di Kota Tebing Tinggi Pak. Menurut Bapak apa yang perlu dikelola untuk mendapatkan PAD di Kota Tebing Kan Tinggi? saya udah katakan tadi, sumber daya yang penting diwujudkan adalah sumber daya buatan. Ini Pak, kalau melihat Sungai Padang itu kayaknya mengalir sia-sia aja air itu. Apakah bisa dikelola itu Pak? Semuanya bisa dikelola kalau anggaran kita cukup. Cukupnya itu bukan hanya menganggarkan APBD, tapi cukupnya itu dapat didukung oleh swasta, melibatkan swasta mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku. Sebagai Ya. tambahan Pak, ratus sebulan tahun di Tebing Tinggi Pak, sekian banyak sudah pemimpin di Tebing Tinggi. Mana yang terbaik? Ya, Mana yang terbaik? kalau itu subjektif nanti. Iya. Subjektif nanti penilaiannya. Ya, biarlah masyarakat menilai mana yang terbaik. Ya. Ya. Terima kasih Pak Pala ya. Ya. Oke ya. Ya. Terima kasih telah menonton Bidik Info News TV.